Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video line up timnas Indonesia versus Cina dari sudut pandang Coach Rahmat Darmawan. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kalau melihat line up dan saya mengikuti beberapa latihan yang kemarin dilakukan di Bali, mereka membuat satu simulasi game dan itu terlihat sekali. Kira-kira biasanya kalau dalam satu simulasi itu biasanya 70% itu biasanya sudah mereka plot kira-kira siapa yang akan dimainkan. Dan kalau saya melihat memprediksi kalau di penjaga gawang walaupun kemarin justru Emil Audero bermain di tim yang satu tapi kemungkinan besar dia akan mengisi pos di penjaga gawang ya. Karena sekali lagi mungkin di situ dipilih karena pengalaman yang luar biasa bersama tim-tim besar di Italia. Itu alasan sementara ini sekali lagi pertandingan yang sangat penting untuk para experienced players bisa menjaga menjaga performa dengan di bawah tekanan yang luar biasa. Kemudian di 3 center back, saya pikir ada Rido di situ, kemudian ada Jayjes dan ada Justin Hubner. Ini 3 yang kemungkinan akan tetap dimainkan karena mereka juga mengantisipasi tentu. Kalau di pertandingan pertama lawan Australia itu bagaimana sangat mudahnya kita kalah dalam sisi kecepatan dibanding pemain Australia, tapi dengan hadirnya Rido bisa tertutupi. Hadirnya Hubner dan Ijes yang tidak lagi bermain ketika dengan bola masuk ke depan saat lawan Australia bisa tertutupi. Kemudian di sisi wingback kanan dan kiri, saya rasa Verdong maupun Kevin Dix yang punya. Kalau Dix meragukan tentu di situ masih ada Asnawi yang saya pikir juga nggak meragukan ya, karena kalau dilihat penampilan Asnawi dengan klubnya di Thailand cukup baik bermain di posisi itu. Untuk di tengah, saya pikir Tom Hai dan Pelupesi sejauh ini belum tergantikan di posisi itu. Ya, dan dua-duanya punya peran besar, terutama mereka bisa saling mengisi ketika tim kita melakukan penyerangan maupun ketika tim kita menghadapi serangan balik lawan atau menerima serangan dari lawan. Kemudian ini yang menarik, 3 di depan. 3 di depan ini kalau sebelumnya kan diisi ada Marcelino, kemudian Orat Maun, kemudian Ole Romney. Nah sekarang ada 2 pemain yang kali ini kemungkinan absen, dan absen pasti ya. Dan 2 yang menggantikan, saya pikir ini ada persaingan yang begitu hebat di situ. Di sebelah kiri itu ada beberapa nama, ada Lili Pali kemarin di ini cukup simulasi mengejutkan, itu ya Coach ya? mengejutkan ya. Dia Ya. membuat 3 gol loh. Walaupun ini simulasi ya, tapi buat saya mengejutkan ya. Artinya dia cepat sekali bisa beradaptasi dan dia bisa masuk di dalam satu sistem latihan yang dibuat. Dan kemudian di posisi yang sama ada Sayuri. Kemudian ada juga Rafael Struijk yang mungkin juga bisa dimainkan di posisi itu. Dan kemudian yang menarik juga di sisi sebelah kanan itu ada nama Egy Maulana Fikri dan David Beckham Putra. Saya tambahin biar lebih kelihatan seperti David Beckham. Beckham Putra yang kita tahu persaingan di antara 2 pemain ini sulit ya untuk menentukan siapa. Tapi kalau saya lihat bagaimana kira-kira karakter yang diinginkan oleh Patrick menghadapi compact defense lawan, karena dibutuhkan di compact defense lawan itu untuk menghancurkan tuh biasanya selalu ada beberapa cara. Yang pertama biasanya melalui long range shoot, kemudian wing play ya, permainan sayap dengan cross bola, kemudian penetrasi atau melewati lawan secara langsung, maupun permainan 1-2. Nah permainan 1-2 itu sangat baik dilakukan oleh Egy ketika dengan klubnya Dewa United. Banyak sekali Egy membuat satu situasi yang
menarik, sangat atraktif dengan permainan 1-2 dengan striker, dan inilah yang ditunggu oleh Romani untuk dia mau bermain dengan Romani, karena memang pada saat pertahanan lawan yang sangat kompak itu satu-satunya cara menghancurkan permainan dengan cepat itu kalau jarak pemain tidak terlalu jauh dengan permainan one two, karena sangat sulit diantisipasi, karena tiba-tiba dengan situasi yang sangat sulit bisa melakukan placing, bisa melakukan shooting, dan banyak hal yang bisa dilakukan. Dan Egy menunjukkan performa yang baik di dalam kompetisi yang dia ikuti bersama klubnya di terakhir-terakhir pertandingan. Jadi kemungkinan itu ya, jadi ada Egy dengan Lili Pali yang akan bersaing dengan beberapa pemain tadi, dan yang pasti di top striker ada Oli Romani. Kira-kira kalau pertimbangan pelatih jadi starter siapa tuh di lini penyerang yang sepertinya persaingannya sudah begitu ketat? Iya. Kalau saya pikir ya, karena ini kemungkinan di awal-awal kita akan mencoba mengambil inisiatif, tapi setelah itu kita akan menunggu di sepertiga lapangan tengah atau di on half atau di daerah kita sendiri, maka kemungkinan Lili Pali akan lebih besar potensi untuk dia bermain ya. Karena kalau kita memberi tekanan kepada lawan, pasti jarak antara daerah tengah dengan daerah serang itu menjadi dekat. Tapi kalau kita mau menunggu lawan untuk masuk, kita buat trapping supaya China menyerang, kemungkinan yang akan dipakai Yakob Sayuri dengan Egy atau dengan Beckham Putra. Ya, kemungkinan. Jadi memang tadi setuju, melawan siapa, kekuatannya seperti apa, dan bagaimana pemain yang akan dimainkan itu akan sangat berbeda. Jadi memang itulah kenapa selalu pelatih itu punya plan A, punya plan B, punya plan C. Sehingga ketika strategi yang kita mainkan terbaca oleh lawan dan lawan menggunakan kontra strategi dengan sangat jeli, maka kita harus berpikir, oh kita sudah punya plan B. Apa yang akan kita lakukan? Jadi itulah tahapan yang dilakukan pasti, dan semuanya sudah sama-sama, apalagi pelatih kita sangat kenyang pengalaman, tentu sudah terbaca semuanya. Tapi kira-kira apa yang akan dimainkan oleh tim kita dan siapa starting 11-nya, itulah yang tadi kira-kira. Tidak akan beda jauh sama simulasi coach ya. Yang menunjukkan Lili Pali sangat moncer. Hat-trick membobol gawang Emil Audero. Yes, betul. Waktu itu kebetulan Emil Audero justru bermain untuk tim yang satu, dan Lili Pali sukses membuat hat-trick, dan itu menurut saya bukan soal dia membuat hat-trick, walaupun mainnya hanya 45 menit ya. Waktu itu hanya 45 menit, tapi secara keseluruhan itu memberi sebuah gambaran kira-kira siapa yang akan dimainkan oleh Patrick Clifford. Komentar untuk kiper coach. Kiper Audero, saya pikir ini momen yang tepat untuk membuktikan diri bahwa pertandingan yang begitu ketat, yang begitu penting untuk kita, maka experience Emil Audero dengan segudang pengalamannya bermain di klub-klub besar mulai dari Juventus, Sampdoria, Inter Milan, kemudian Palermo, dan sekarang akan dipinjamkan ke Como lagi ya. Ini menggambarkan dia, kalau kita bicarakan mengenai pengalamannya nggak meragukan. Tinggal sekarang bagaimana dia bisa cepat membaca situasi, beradaptasi dengan teman-teman yang lain untuk juga tidak ragu berkomunikasi. Karena sekali lagi komunikasi dari goalkeeper biasanya itu menjadi satu komunikasi yang sangat amat penting. Makanya di mana-mana di semua klub yang paling cerewet itu adalah goalkeeper. Dan ini di sini letak bagaimana nanti Emil Audero harus mengambil inisiatif untuk memberikan komando kepada pemain-pemain belakang. Bang Nurali. Ya benar ya apa yang dikatakan Ko RD, analisanya benar semua. Kalau saya kasih tepuk tangan dulu. Ya. Benar semua loh ya. Jadi memang diperlukan seorang penjaga gawang itu komunikasi sama pemain belakang juga harus benar-benar terus selama 2 kali 45. Jangan sampai miss apabila ada tendangan-tendangan sudut, kalau tidak ada bicara dari kiper ataupun pemain belakang, itu bisa bahaya sekali untuk buat gawang kita. Jadi Emil ini debut pertama dia untuk membela tim nasional. Mudah-mudahan dengan pengalaman dia bermain di Liga Italia itu membawa dampak positif bahwa kita ini punya
penjaga gawang yang benar-benar selain dari Martin Paes juga kita juga tidak menutup kemungkinan dari penjaga gawang kita dari Nando ataupun dari semua yang pemain penjaga gawang itu sama seperti dua kiper kita ini. Bung Riki, komentar Bung soal Emil Audero yang debut. Ya, kalau saya melihat di kompetisi terakhir mereka ya, memang agak sedikit berbeda secara detail. Emil punya kemampuan untuk build up-nya menurut saya jauh lebih baik daripada Martin Paes, tetapi secara reaksi Martin Paes lebih baik daripada Emil. Nah, ini yang berbeda sebenarnya. Jadi makanya kalau dia dengan dua tipe seperti ini untuk kiper, kalau untuk tim yang proaktif itu memang lebih suka pakai seperti Emil ini karena dia bisa ikut bantu untuk build up juga. Tapi dengan tim yang mungkin lebih defending, lebih bagus dengan Martin Paes karena memang reaksinya lebih baik. Kalau kita lihat memang kan Paes nggak terlalu bagus di kakinya sebenarnya, tapi Emil memang lebih baik. Jadi ya ini kan menurut saya nggak ada pilihan besok, cuma hanya Emil itu main. Jadi berharap dia punya yang tadi pengalaman, berharap bahwa ini momen penting seperti dia bermain juga kemarin di Palermo di playoff. Experience itu yang saya pikir menjadi sebuah bekal untuk pertandingan penting besok. Jadi ya kadang nggak ada pilihan ya Emil harus mati-matian, harus tunjukkan bahwa dia harus 100% lah gitu. Harus all out Bung Pangi. GK punya posisi krusial juga Bung. Bukan hanya untuk menjaga gawangnya tapi komunikasi dengan tim. Lini tengah, lini belakang, lini depan juga. Iya, itu memang satu skills, apalagi kalau yang nontonnya di stadion langsung itu bisa lihat kan. Kiper tuh salah satu pemain paling berisik. Karena pasti dia ngatur backnya di depan gitu kan. Dan Martin Paes itu so far bawel banget emang. Kalau di lapangan bawel banget. Dan emang harus bawel. Karena dia kan bisa lihat semuanya ya. Dia bisa lihat posisi back ada di mana. Dia bisa nyusun defense kayak gimana. Nanti kita lihat. Saya setuju sama Coach Ricky tadi. Martin Paes ini mungkin shot stopper yang luar biasa. Tapi mungkin kakinya ya bukan inilah. Dia bukan sweeper keeper lah gitu kan bahas, bukan kayak Manuel Neuer lah kira-kira gitu kan. Tapi memang Emil lebih bagus untuk passing itu. Nah ini kesempatan luar biasa dan saya looking forward banget sih nonton Emil Audero karena kenapa? Ini proses dia main di timnas lama banget bos. Ya udah bertahun-tahun ini kan ya ada drama-drama dikit kemarin-kemarin. Akhirnya dia bisa tanding juga. Ini jadi satu kesempatan nih buat pria Lombok ini, orang Lombok deh kan soalnya kan ya, untuk main nanti di gawang timnas Indonesia. Nah dan juga sebenarnya apresiasi juga untuk Patrick Kluivert yang memanggil pemain-pemain yang memang berprestasi, berperforma baik di liga. Karena itu penting, saya yakin pasti coach-coach ini sepakat bahwa yang main bagus di liga, sering main, tampil impresif, harus di reward dengan dipanggil ke timnas. Gitu. Perkara bahwa pelatihnya nanti punya preferensi, ya itu urusan. Tapi itulah kan liga itu kan adalah cikal bakal adalah muara akarnya timnas kan. Pembibitan. Bukan cuman pembibitan, tapi itu adalah panggung utama yang bagus. Pucuk-pucuknya dipanggil ke timnas. Saya rasa ini mengirimkan pesan yang bagus juga bahwa kalau lu main bagus di Liga 1, lu akan masuk ke timnas. Ini pesan yang luar biasa buat para pemain Indonesia lainnya sebenarnya.